Kalau kita bicara kemiskinan itu disebabkan oleh multidimensi. Itu tidak hanya masalah angka, masalah statistik. Kemiskinan struktural itu adalah kondisi kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan sistem. Antar desa itu mereka harus dengan sungai yang hanya bisa dinaiki dengan ketinting. Apa-apa jadi mahal ya. Jadi ketika mereka harus beli semen, mungkin di Jawa itu masih 50.000, di sana udah 500.000. Sudah miskin harus mengeluarkan kos yang lebih tinggi gitu ya. Halo Sobat CPPS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dalam acara Popcorn Population Corner, ngobrol atau bincang-bincang seputar penelitian PSKK UGM. Para Sobat CPPS, Popcorn kali ini akan mengangkat tema tentang kemiskinan struktural dengan narasumber kita Mbak Sri Purwatiningsih SSI MKes atau biasa disapa Mbak Nining. Selamat pagi Mbak Nining. Halo, pagi. Ya, beliau adalah salah satu peneliti di PSKK UGM yang memiliki concern terhadap beberapa isu, diantaranya adalah mobilitas dan migrasi penduduk, kemudian pembangunan keluarga, gender dan kesehatan reproduksi, dan akhir-akhir ini banyak sekali menggeluti riset tentang kemiskinan. Betul ya Mbak Nining ya? Iya. Sehingga memang sangat tepat kalau saat ini kita mengundang beliau untuk nanti akan berbagi ilmu dan juga tentu saja adalah pengalaman riset beliau tentang kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia gitu ya Mbak ya. Ada banyak tempat ya Mbak yang sudah dikaji begitu berkaitan dengan isu kemiskinan ya di beberapa wilayah. Mbak Nining, kita langsung saja nggih. Secara statistik itu memang kalau dilihat data BPS ya, data di bulan September 2024-2025 itu menunjukkan memang angka kemiskinan itu secara nasional ya, secara nasional, dan ini kalau dilihat per daerah itu juga memang mengalami penurunan. Jadi dari data September 2024 ke 2025, data bulan September juga itu secara nasional angka kemiskinan turun dari 8,57% menjadi 8,25. Ya masih di angka depan sama-sama 8, tetapi itu menunjukkan persentase penurun. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan juga ternyata mengalami penurunan ya. Kalau indeks kedalaman kemiskinan itu jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Itu juga mengalami penurunan indeksnya dari 1,36 ke 1,29. Kemudian indeks keparahan kemiskinan, jadi ketimpangan di antara para penduduk miskin itu sendiri ya, itu menurun juga dari 0,32 ke 0,30. Kalau dilihat dari angkanya itu memang bagus nih karena mengalami penurunan. Tetapi memang pembahasan kemiskinan itu kan seringkali kita tidak bisa dong hanya berhenti saja di angka gitu ya, di data statistik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kebijakan atau program itu apakah kemudian dengan bantuan sosial itu cukup untuk mengentaskan kemiskinan, dan juga apakah kemudian kalau terjadi pertumbuhan ekonomi itu juga menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan itu membaik gitu kan. Jadi memang kemudian ada banyak aspek yang bisa kita lihat, dan di Indonesia dengan keragaman wilayah gitu kan. Apakah kemudian pertanyaan kritisnya semua daerah itu mengalami kemiskinan dengan cara yang sama gitu ya. Dalam hal ini kita bisa melihat kemiskinan itu baik dari kondisi geografi, sosial, budaya gitu nih. Artinya multidimensi gitu. Tidak hanya bicara tentang rupiahnya saja nih. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan mendiskusikan ini Mbak Nining berkaitan dengan tema kita kemiskinan struktural gitu nih. Yang itu berangkat dari hasil riset PSKK di beberapa wilayah, seperti tolong dikoreksi kalau saya salah nih Mbak.
Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, kemudian beberapa kabupaten kota di Kalimantan. Ternyata tidak hanya satu kabupaten ya yang dikaji ya. Ada tiga ya. Di mana saja itu, Mbak? Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah juga. Oh, Kalteng juga ya, Murung Raya juga Kalteng. Oke, kemudian ternyata juga ada riset nih di Pulau paling timur nih, dia di Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Fak-Fak ya, Mbak ya. Nah, kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana hasil riset di beberapa wilayah ini bisa menjelaskan tentang kemiskinan struktural. Nah, pertanyaan pertama nih, Mbak, gitu. Apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu ini kepada para sobat CPPS, apa itu kemiskinan struktural begitu, dan apakah teori atau pendekatan ini cukup relevan untuk memotret kondisi kemiskinan di Indonesia? Silakan, gimana itu Mbak Nining bisa untuk menjelaskan para sobat CPPS? Ya, terima kasih Mbak Yayan untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk menjelaskan, atau bukan menjelaskan sih, berdiskusi ya, berdiskusi tentang isu kemiskinan di Indonesia, yang kebetulan tadi sudah disinggung Mbak Yan. Kalau di PSKK itu sudah melakukan studi kemiskinan di banyak lokasi sebenarnya gitu ya. Kebetulan yang saya geluti itu di kabupaten-kabupaten yang tadi disebutkan Mbak Yayan. Untuk Kabupaten Fak-Fak justru kami sudah menggeluti isu kemiskinan itu sejak 2014. Jadi sudah satu dekade lebih ya. Lebih dari satu dekade, dan itu yang di Kabupaten Fak-Fak itu justru kami melakukan tidak hanya survei tapi sensus. Jadi kami sudah memiliki data sensus kemiskinan yang dilakukan 2 tahun. Jadi 2014 dan 2015 itu kami punya data by name by address berdasarkan sensus yang kami lakukan, dan kami menggunakan indikator-indikator yang kami tambahkan di luar indikator dari BPS, karena kami menilai banyak indikator BPS itu yang tidak tepat untuk diterapkan di Kabupaten Fak-Fak. Jadi kami membuat indikator sendiri, dan itu hasil dari FGD dengan beberapa desa. Jadi kami memilih beberapa desa untuk menentukan indikator-indikator kemiskinan yang kami nilai itu lebih sesuai untuk diterapkan. Nah, tadi kembali ke kemiskinan struktural ya. Kenapa kita lebih memilih isu kemiskinan struktural? Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau kita bicara kemiskinan itu ada beberapa pendekatan ya. Di luar kemiskinan struktural itu ada kemiskinan kultural, jadi itu lebih ke budaya. Jadi itu bukan budaya yang berkaitan, tapi lebih ke budaya miskin. Jadi misalnya masyarakatnya itu memang memiliki malas atau tidak mau berupaya. Nah, itu kalau kita bicara kemiskinan kultural. Terus ada tadi yang sudah disinggung Mbak Yayan tuh, ada garis kemiskinan, ada indeks tadi. Nah, itu kalau kita bicara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Nah, terus yang terakhir itu kemiskinan natural. Jadi kalau kemiskinan natural itu memang miskin sejak lahir gitu ya, miskin bawaan. Nah, kita akan lebih fokus ke isu kemiskinan struktural. Jadi karena itu lebih mencerminkan realitas yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Jadi itu adalah kondisi kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan sistem atau tatanan sosial ataupun sosial ekonomi saat ini. Jadi misalnya masyarakat itu menjadi miskin karena keterbatasan akses, ketiadaan infrastruktur, atau mungkin juga ketiadaan sumber daya yang
ada di sekitar mereka yang menjadikan mereka itu miskin. Nah, itu dari studi-studi yang kita lakukan tadi di Kampar, di Kalimantan, di Fak-Fak itu cukup relevan kalau kita mendeskripsikan kemiskinan struktural itu yang terjadi di sana gitu. Dan itu tadi sudah disinggung Mbak Yan juga, kalau kita bicara kemiskinan itu disebabkan oleh multidimensi. Jadi kalau kita bicara kemiskinan itu tidak hanya masalah angka, masalah statistik, tapi ada banyak dimensi yang mempengaruhi gitu kan. Jadi misalnya tadi ada dimensi sosial, ada dimensi budaya, ada dimensi juga geografis gitu juga, kan. Ya. Nah itu cocok dengan teorinya Chambers. Kalau kita menggunakan teorinya Chambers itu kan ada dia menggunakan istilah itu jebakan kemiskinan. Jadi masyarakat atau terjadinya kemiskinan itu karena masyarakat itu terjebak dalam kemiskinan. Jadi itu seperti lingkaran gitu ya. Jadi ada kalau di tengah itu kemiskinannya sendiri, jadi penyebabnya itu keterisolasian. Terus juga ketidakberdayaan dan kerentanan gitu kan. Jadi masyarakat itu terisolasi. Itu akan menyebabkan dia akan menjadi miskin. Terus juga faktor kerentanan. Jadi mereka itu rentan karena ketidakberdayaan. Mereka akan menjadi rentan. Nah, keterisolasian itu misalnya dari studi kita itu yang sangat kentara itu terjadi di Kabupaten Kampar. Jadi ada satu wilayah. Mbak, itu yang di Kampar itu kerentanan ya, yang paling menonjol. Keterisolasian. Jadi karena dia itu kita menyebutnya itu dulu kawasan berkebutuhan khusus karena itu di satu kecamatan di Kampar Kiri Hulu gitu ya. Di situ tuh ada 9 desa. 9 desa itu yang dijadikan kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, dan itu penetapan kawasan itu tanpa diskusi atau melihat suara dari bawah, tapi langsung ditetapkan sebagai kawasan. Nah, dampak dari penetapan kawasan itu 9 desa yang terdampak ini dia tidak bisa mengolah hutan di situ. Jadi hutan itu karena sudah ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa, jadi dia tidak bisa mengolah hutan untuk bercocok tanam, mengubah landscape hutannya itu ya. Jadi mereka hanya bisa bercocok tanam di sekitar rumah mereka. Padahal mereka sudah turun temurun secara adat itu tinggal di situ. Tapi dengan ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa, mereka menjadi terisolir. Jadi mereka tidak bisa membuat jalan yang menghubungkan antar desa. Jadi antar desa itu mereka harus dengan sungai yang hanya bisa dinaiki dengan ketinting. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka harus ke kota untuk misalnya ke ibu kota kecamatan gitu ya misalnya. Karena sekolah di situ hanya ada SD, sementara SMP itu kan harus di ibu kota kecamatan. Bisa dibayangkan anak-anak itu kalau mau sekolah ke SMP naik ketinting berapa biayanya, atau mereka harus tinggal di sana itu harus ngekos gitu ya. Sementara mereka tidak punya akses ke pendidikan yang layak. Dan ketika akses itu hanya dengan ketinting, itu kan apa-apa jadi mahal ya. Jadi ketika mereka harus beli semen, mungkin di Jawa itu masih terjangkau. Kalau dulu waktu kami survei studi di sana itu di Jawa itu masih 50.000, di sana udah 500.000. Jadi karena biaya untuk membawanya itu kan sangat sulit. Nah, Mbak Nining, sorry. Untuk yang kondisi masyarakat yang ada di Kampar ya, khususnya di mana tadi di daerah Rimbang, Bukit Rimbang, Bukit Baling. Bukit Rimbang, Bukit Baling. Ya. Itu kalau nggak salah hampir sama ya kondisinya dengan yang di Kabupaten Murung Raya kalau tidak salah, karena
Murung Raya itu kalau tidak salah kawasannya 90% lebih itu Pegunungan. kan ini ya hutan lindung. Hutan lindung yang itu juga tidak boleh diapa-apakan gitu. Bahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, sendiri, ya. ya oleh pemerintah kabupaten sendiri, apalagi oleh masyarakat. Nah, itu kalau Mbak Nining melihat itu, apakah ada temuan spesifik begitu nggih, ketika daerahnya sama-sama juga itu penetapan dari pusat ya, bahwa itu adalah kawasan yang tidak boleh dikembangkan oleh masyarakat, bahkan juga kemudian pemerintah lokal sendiri pun kan juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya dengan dengan wilayah itu gitu, karena itu sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, ini apakah antara Kampar dengan Murung Raya ini ada kesamaan dan juga mungkin ada perbedaan karakteristik kemiskinan masyarakatnya di sana, Mbak? Kalau Mbaknya melihat, mungkin kalau tadi kan juga dijelaskan nih bahwa soal aksesibilitas, karena keterisolasian itu kan kemudian bicaranya tentang aksesibilitas gitu. Nah, itu gimana Mbak untuk dua wilayah ini dulu sebelum nanti kita juga coba lihat untuk ke Kalimantannya gitu. Iya, jadi kalau yang di Kampar itu kan masih bisa ya mengakses itu dengan jalur sungai. Oh, oke. Masih ya sedikit terbuka ya, masih bisa terbuka, tapi butuh biaya besar karena dengan jalur sungai itu kan BBM-nya sangat mahal sangat mahal. Waktu kita dulu itu untuk sampai dari ibu kota kecamatan ke desa terakhir itu di desa terakhir itu satu orang tuh 300.000 untuk biaya naik ke Tintingnya. Nggak tahu sekarang ya, itu kita 2024. Terus kalau di Murung Raya yang ditetapkan sebagai hutan lindung itu kan di benar-benar daerahnya itu pegunungan, pebukitan gitu yang aksesnya lebih sulit lagi gitu kan, karena kendaraan itu susah. Nah, secara geografis itu sudah berbeda. Tapi keterisolasian masyarakat itu kondisinya kurang lebih sama ya. Mereka tuh benar-benar terisolir, tidak berdaya. Jadi mereka sudah mengalami beberapa dimensi itu, dimensinya atau mungkin aspek yang tadi di dari teori Chambers ya. Dia sudah terisolasi, tidak berdaya, rentan juga lagi gitu kan. Karena penetapan itu dari atas tiba-tiba dan mereka tidak boleh mengolah kawasan di situ karena itu sudah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Nah, sementara mereka itu kan harus hidup gitu kan. Harus hidup, terus kalau mau beli itu tidak ada daya belinya. Mau mengolah tidak bisa. Dan mereka hanya terbatas di sekitar pekarangan aja yang bisa diolah. Sementara dari pemerintah daerah itu juga tidak bisa melakukan apa-apa, sama seperti yang di Kampar itu kan juga pemerintah kabupaten tuh mau membuatkan bupati yang dulu ya itu mau membuatkan akses jalan itu tidak bisa karena itu kawasan yang dilindungi, jadi nggak boleh diotak-atik lah istilahnya gitu. Kalau dari yang di Kampar dan yang di Murung Raya itu kan kita bisa melihat dengan clear gitu ya bahwa itu juga implikasi dari adanya kebijakan di pusat gitu ya, yang tadi Mbak Nining sampaikan tidak melibatkan masyarakat dan mungkin dengan pemerintah daerahnya juga gitu ya. Dan memang kan ada kepentingan nasional juga nih untuk di wilayah-wilayah tertentu itu menjadi wilayah konservasi gitu. Nah, itu kalau tadi dikatakan jebakan kemiskinan itu karena ketidakadilan sistem gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan yang ada di Barsel, Pak? Kemiskinan struktural seperti apa yang ditemukan begitu untuk kasus di Barsel? Apakah ada juga
karena intervensi kebijakan pusat atau intervensi kebijakan daerah, atau sistem seperti apa yang itu bisa kita lihat gitu ya sebagai dalam tanda kutip kemiskinan struktural Ya, itu. Nah, kalau di Barsel seperti apa? Kalau di Barsel dan mana Mbak? Bulungan. Bulungan gitu. Ya, jadi kalau yang di Kampar sama di Murung Raya itu kan karena penetapan ya. Tapi kalau di Barito Selatan, di Bulungan, juga di Kabupaten Fakfak itu tidak ada penetapan gitu kan. Tapi mereka tetap terisolir karena memang keterbatasan akses. Jadi wilayahnya kalau di Barito Selatan itu kan masih perbukitan ya yang bergelombang itu kan. Dan sebagian besar juga masih hutan kawasannya. Meskipun bukan hutan lindung, tapi masih daerahnya itu hutan. Terus kalau di Kabupaten Bulungan itu juga sebagian itu kawasannya itu bergelombang hutan, tapi juga ada pulau-pulau gitu kan, yang harus melalui jalur sungai, jalur laut. Kalau di Kabupaten Fakfak itu juga jalannya itu masih bergelombang, terus juga itu juga pulau-pulau gitu kan yang terpisah oleh laut. Jadi itu yang menyebabkan akses masyarakat ke sumber daya itu terbatas karena mereka kan membutuhkan biaya yang mahal karena terisolir. Jadi di desa mereka itu mereka hanya bisa memperoleh pendidikan sampai level SD. Sampai SD saja gitu kan. Terus kalau mau SMP itu harus ke ibu kota kecamatan. Terus juga puskesmas. Puskesmas itu tidak ada di desa ya, belum semua desa ada. Tapi sudah beberapa desa itu sudah memiliki misalnya bidan desa atau polindes gitu ya. Tapi itu belum merata. Puskesmas itu masih ada di kecamatan aja. Sementara kalau sekolah itu di setiap desa itu pasti ada SD, tetapi untuk ke SMP, nah itu yang sulit ya, karena kita kalau membayangkan ibu kota kecamatan di Jawa itu aksesnya mudah, bisa naik Gojek, bisa naik angkot, ada trans gitu kan. Tapi kalau di sana kita mau mengakses ibu kota kecamatan itu kan sangat sulit ya. Kalau di Papua itu bisa, kalau nggak punya motor, sepeda motor itu kan harus berjalan kaki yang bisa berjam-jam gitu kan. Terus kalau yang bentuknya kepulauan itu kan harus naik ke Tinting atau istilahnya kalau di Papua itu Johnson gitu kan. Nah, Johnson. Ya itu kan lebih membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi. Sudah miskin harus mengeluarkan kos yang lebih tinggi gitu ya. Mbak Nining ini apakah pemerintah daerah itu kemudian juga membantu soal kos yang tinggi tadi? Dulu juga di Sulawesi itu kan juga ya ada yang kalau mau sekolah gitu kan harus harus naik perahu gitu kan, sama waktu itu yang cerita itu supir perahunya gitu. Jadi anak SMP gitu kan harus ke ibu kota gitu. Dia berhitung nih waktu itu tahun berapa ya, sekitar 2006 apa kalau tidak salah. Nah itu mereka harus membayar 5.000 gitu. Terus bapaknya perahu itu bilang 5.000 kali 2, 10.000 hanya untuk ke perahunya, belum nanti dari pelabuhan ke sekolahnya kan naik angkot lagi. Itu sampai bapaknya bilang sudahlah saya relakan saja. Jadi kadang kalau anak sekolah dia yang membebaskan biaya. Jadi nggak disuruh bayar. Ini kan sebenarnya itu kan tanggung jawab negara ya. Kebayang sih waktu itu saya ngobrol, kenapa Bapak tidak diberi subsidi sama pemerintah gitu loh. Pak, jenengan misalnya Anda 1 bulan tak kasih uang sekian gitu untuk ngangkut anak sekolah ke situ gitu kan. Malah bapaknya yang, jadi kalau anak sekolah di sini saya bebaskan biaya, itu kan luar biasa gitu. Dan sebetulnya itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, yang di wilayah yang
di riset oleh Mbak PSKK, oleh timnya Mbak Nining ini, apakah ada kebijakan pemerintah Belum untuk ada. membantu dalam ini? Kan itu biaya tinggi ya. Bayangan saya udah miskin, terus semakin susah akses, mau meningkatkan kapasitasnya sendiri, biayanya. Iya, sayangnya belum ada. Nah, Jadi oke. untuk mempermudah akses gitu ya. Itu tuh sayangnya belum ada. Misalnya di kasih subsidi atau atau karena kalau kayak digaji gitu kan ya, Ya. kayak digaji setiap bulan untuk Jadi kalau yang ngangkut. di Kampar itu bahkan ini akibatnya itu mereka meskipun nggak dibolehin itu ya saya tebangin pohon satu lah buat biaya sekolah anak saya loh kan. Iya, iya. Katanya nggak boleh, kalau 1-2 kan nggak ketahuan gitu. Jadi itu yang menyebabkan susah. Terus kalau yang di Fak-Fak itu kan mungkin dengan yang lagi rame sekarang itu ada satu distrik di Fak-Fak itu yang dibuka menjadi kawasan pertanian gitu ya. Oke. Dan itu sudah lebih dari mungkin 15 tahun ya. Jadi karena waktu kami ke sana itu tahun 2014-an itu sudah ada kawasan itu. Maksudnya kawasan dibuka khusus untuk lahan pertanian. Ya, dan Oke. itu bukan tambang ya, Mbak ya? bukan. Jadi kayaknya untuk cetak sawah gitu ya, program cetak sawah ya. Jadi dan kawasan peternakan. Jadi ada rans sapi gitu ya. Tetapi karena aksesnya itu susah, jadi mereka sudah bisa tanam padi, tanam sayur-sayuran. Tapi ketika mau menjual itu mereka nggak bisa karena kan kawasannya itu sangat terisolir. Jadi kalau dari ibu kota kabupaten itu kita naik mobil itu sekitar 4-5 jam. Bisa dibayangkan kalau waktu awal-awal dibuka itu kan belum ada akses untuk ke kota dengan kendaraan umum, ada truk itu belum ada. Jadi mereka untuk menjual hasil itu dengan perahu. Bisa dibayangkan dari daerah terpencil gitu mau ke kota dengan perahu yang bisa sehari lebih. Sampai kota kan sudah hancur gitu ya. Nah, itu yang menjadikan mereka itu akhirnya menyerah. Jadi itu terbengkalai. Banyak waktu kami ke sana itu sawah-sawah itu sudah terbengkalai, programnya ya boleh program gagal. Sapinya itu sudah nggak banyak, udah nggak ada. Jadi tinggal 1-2 gitu. Terus, nah sapinya pada kemana? Ransnya itu masih ada, tapi sapinya udah nggak ada. Ya habis buat makan, karena mereka harus menanggung biaya untuk hidup, sementara mereka nggak bisa menghasilkan apapun gitu kan, karena untuk ke kota aja bisa waktunya itu seharian dan sampai kota sayuran sudah hancur, udah busuk gitu kan. Itu jadi itu yang menjadikan ketika pemerintah itu membuat suatu kebijakan atau program itu mungkin itu tidak ada diskusi dengan masyarakat di sekitar. Jadi ketika itu program dijalankan itu tidak bisa sesuai atau tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di tempat itu. Nah, ini Mbak, kan tadi ada 2 aspek ya, baru disinggung kan. Kebijakan yang tadi aspek kebijakan, kemudian geografis, dan mungkin dimensi yang cukup menarik adalah budaya gitu kan. Nah, ini kan mungkin yang Riau, kemudian Kalimantan, Papua. Nah, ini bagaimana dimensi budaya ini berpengaruh atau dipengaruhi gitu Mbak oleh kemiskinan struktural itu. Itu seperti apa kalau dari aspek budaya gitu? Mungkin yang aku banyak paham itu kalau yang budaya itu di
Kabupaten Fakfak ya. Oke. Jadi dia bahkan punya terminologi yang namanya itu budaya Tomboromak gitu kan. Apa itu, Mbak? Jadi budaya Tomboromak itu kayak budaya ini ketika kami punya hajat itu akan melibatkan keluarga luas. Jadi saya tidak menyokong sendirian, tapi keluarga luas itu akan saling membantu gitu ya. Jadi nanti dari paman, dari itu pokoknya keluarga luas itu akan saling membantu dan itu dicatat. Jadi karena dicatat itu yang menjadikan memberatkan. Jadi misalnya saya nyumbang berapa saya gitu dulu dicatat nyumbang gitu 500.000. Harus kembali berarti, gitu ya. Kembali 500.000. Nah, kan belum tentu di keluarga luas itu sosial ekonominya sama ya. Jadi ketika aku nyumbang misalnya 500.000, belum tentu dia akan mampu untuk mengembalikan 500.000 ketika saya punya hajat. Padahal itu sudah menjadi satu tradisi yang mengakar kuat itu ya. Jadi di satu sisi itu akan menjadi secara sosial itu membantu karena ada bantuan dari keluarga luas. Tapi di satu sisi implikasinya ya kalau aku nggak bisa mengembalikan. Nah, itu yang menjadikan mereka juga akan mengenal kalau di sini istilah itu sistem ijon gitu ya. Jadi kan mereka tuh punya pala gitu kan, tanaman pala. Itu akan diijonkan. Aku punya tanaman pala nih. Karena aku harus misalnya menyumbang ke saudaraku, ini kamu beli berapa ini? Padahal belum mateng gitu ya, belum palanya itu belum siap jual. Tapi karena aku butuh, nah itu kan terserah ini kan, jadi terserah apa namanya kalau itu yang pengepulnya itu terserah dia mau beli berapa. Ya itu sama sebenarnya di tempat lain tuh kan juga ya. Jadi untuk nyumbang, budaya nyumbang itu sebenarnya di Jawa. Di Kampar, di Kalimantan juga ada budaya nyumbang ya, gitu kan? Sebenarnya sama aja budaya nyumbang. Cuman kalau di Fakfak itu kan dia punya terminologi. Karena ada terminologi dan dia melibatkan keluarga luas. Tapi kalau di tempat lain itu kan mungkin hanya ya saya sendiri. Terus cuman hitungannya dulu aku disumbang dia 500 ya paling nggak aku gini. Tapi kalau di Fakfak itu karena melibatkan keluarga luas. Nah, itu yang kalau aspek budaya lainnya yang apakah itu tidak ditemukan secara spesifik, Mbak, untuk yang faktor budaya di Kampar ataupun di Kalimantan begitu untuk melihat kemiskinan struktural ini? Iya, kalau di kabupaten lain itu apa yang menonjol karakteristik khasnya di sana ketika bicara tentang kemiskinan? Kalau di Kampar ya misalnya, itu kan dulunya itu budaya mereka itu tanam karet ya. Terus sekarang ini menjadi karena harga karet itu jatuh, mereka beralih ke kelapa sawit. Padahal kalau dulu tanaman karet itu kan tidak merusak ya, secara ekosistem itu tidak merusak. Tapi dengan ekonomi yang tidak menguntungkan, harga karet jatuh, mereka melihat tanaman sawit itu lebih menguntungkan karena dari brondolannya aja tuh mereka sudah bisa menghasilkan besar gitu ya. Nah itu ya terus akhirnya mereka beralih ke sawit. Akhirnya mereka berutang untuk karena untuk mengganti dari karet ke sawit itu kan juga butuh biaya. Itu banyak yang harus berutang dan itu juga akhirnya kan jadi merusak ya budaya karet itu mungkin beda dengan perkebunan karakteristiknya kemudian ada perubahan perilaku masyarakatnya gitu ya dengan pertanian karet ke pertanian sawit gitu ya. Jadi para petaninya itu juga ini ya mengalami perubahan mungkin gitu. Nah ini Mbak berkaitan dengan kalau saya tidak salah menyimpulkan itu kan berarti
faktor sistemnya itu sangat menonjol nggih di ketiga pulau. Ketiga pulau itu untuk apa namanya kemiskinan gitu ya. Jadi intervensi kebijakan begitu ya yang apa namanya cukup menonjol begitu. Selain memang secara geografisnya itu memang juga sudah pada apa namanya posisi mereka tidak menguntungkan gitu sehingga aksesibilitasnya sangat terbatas. Kemudian juga ada intervensi kebijakan yang tidak cukup membantu mereka, justru malah semakin membuat terisolir, semakin tidak berdaya dan semakin rentan. Nah, sebetulnya tadi menarik ketika PSKK waktu itu melakukan sensus dengan menggunakan beberapa indikator yang itu digali langsung dari lokal gitu ya. Jadi indikator lokal atau apa Mbak sebutannya? Iya, indikator lokal. Indikator lokal. Nah, entah bagaimana ya, apakah metode itu bisa diterapkan di tempat lain? Apakah indikator yang digunakan di Fak-Fak itu juga bisa diterapkan di tempat lain? Pengembangan seperti apa? Nah itu gimana Mbak secara metodologis untuk data memotret kemiskinan? Kalau yang lebih yang lebih tepat nih, yang lebih tepat gitu ya. Tapi karena kan sangat khas sekali ya masyarakat. Kalau indikatornya itu di Fak-Fak itu mungkin kalau mau diterapkan di tempat lain itu mungkin kurang tepat ya, karena kan beda ya karakteristik di Fak-Fak dengan di Kalimantan misalnya. Jadi kami tetap menggunakan indikator dari BPS sebagai dasar penentuan. Tapi ketika itu kita konfirmasi ke masyarakat, itu banyak yang misalnya itu nggak cocok, itu lebih Jawa sentris. Jadi misalnya rumah itu kan kalau indikatornya BPS rumahnya itu harus yang tembok, terus lantainya harus yang Iya paling enggak tegel ya. Kan. Itu kan nggak bisa. Semen ya, paling enggak semen ya. Semen itu aja udah bisa dikatakan tidak miskin. Nah, itu kalau dibawa ke Papua itu miskin semua nantinya. Atau mungkin di Kalimantan yang juga rumah panggung ya, gitu. Itu kan mereka rumahnya kayu dengan indikator BPS itu udah miskin, padahal kayunya mereka kayu ulin yang harganya mahal mungkin sekali. Mungkin lebih mahal daripada tegelnya. Ya, lebih mahal dari tembok kan. Itu makanya banyak indikator-indikator itu yang kami konfirmasikan ke masyarakat. Jadi misalnya itu dari rumah, terus gentengnya itu kan harus genteng. Padahal di luar Jawa kan nggak ada genteng gitu kan. Jadi mereka atapnya itu yang menurut masyarakat tuh yang sudah dikatakan miskin tuh kalau seperti apa gitu. Jadi seperti itu rumah. Gitu, terus makan tuh kan beda ya. Makan nasi, ketela, jagung. Ya, padahal kalau di Papua itu kan nasi itu bukan makanan utama ya, masih banyak yang mengkonsumsi sagu gitu. Sagu ya. Nah, itu kan banyak indikator-indikator BPS itu yang tidak cocok untuk diterapkan di kalau itu diberlakukan secara nasional nanti ya di Papua itu nanti akan miskin semua karena indikatornya indikator BPS. Jadi itu makanya kita ubah dengan kita konfirmasikan ke masyarakat setempat. Nah, sebenarnya metode ini bisa juga kita replikasi ke daerah lain. Jadi untuk menentukan penduduk miskin di sama waktu kita di Bulungan itu kan juga waktu kita menjelaskan data BPS itu mereka nggak terima, kita nggak mau disebut miskin, kita itu kaya, rumah kita itu rumah panggung itu lebih mahal loh daripada rumah Anda yang di Jawa gitu. Kita rumah dari ulin gitu. Iya. Dan itu waktu itu ada orang BPS itu sampai nggak bisa jawab karena kan mereka menggunakan indikator nasional dan kebetulan orang BPS-nya itu juga orang dari Jawa yang mungkin juga belum paham sosial ekonomi di Kalimantan. Jadi mereka juga ya bingung ketika harus menjelaskan apakah boleh indikator ini diganti. Ya kalau BPS jelas nggak boleh kan, itu sudah patokan nasional. Nah, waktu kami ceritakan waktu pengalaman kami di Kabupaten Fak-Fak, kita membuat sensus
kemiskinan, tapi kita tidak menyebut sensus kemiskinan, kita sebutnya sensus kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Itu kami membuat indikator sendiri berdasarkan indikator BPS sebagai dasar. Nah, itu banyak yang dirombak. Itu ternyata bisa. Terus mereka itu lebih suka dengan cara seperti itu gitu. Implikasinya gimana itu Mbak ke kebijakan ataupun baik di mungkin sampai di level desa atau hanya di level kabupaten, atau bisa itu juga berimplikasi ke kebijakan yang lebih atasnya lagi. Jadi waktu kami membuat sensus di Kabupaten Fakfak itu karena by name by address, jadi pemerintah Kabupaten Fakfak itu ketika memberikan bantuan sosial itu akan lebih tepat sasaran. Jadi mereka akan tahu, oh si ini daripada menggunakan data dari BPS atau data dari Kemensos yang waktu itu sudah ada kan. Jadi ketika mereka cross check dengan data dari apa yang mereka buat sendiri, itu akan lebih sesuai. Jadi ketika dia butuh untuk pendidikan, butuh untuk kesehatan, itu pemerintah Kabupaten Fakfak itu lebih punya data gitu ya. Data mereka itu lebih firm. Punya ini ya, legitimasi secara metodologis. Jadi itu juga makanya bisa sekarang yang Bupati Fakfak yang sekarang itu kan lebih concern memberikan bantuan untuk pendidikan dan kesehatan ke masyarakat. Menarik sekali Mbak Nining ya, tadi berbagi pengalaman dari beberapa wilayah begitu ya. Dan memang bicara tentang kemiskinan itu semua sih ya, program dan sebagainya itu kan based on data, dan menarik ketika kemudian di Fakfak tadi dikembangkan pengumpulan data yang itu berbasis lokal gitu ya, berbasis lokal, dan ternyata itu juga cukup efektif bagi perbaikan kebijakan di tingkat lokal. Nah, mungkin di pertanyaan akhir ini Mbak, pendekatan apa yang tepat gitu ya untuk dapat direkomendasikan untuk mengatasi kemiskinan, khususnya kalau dilihat dari kemiskinan struktural? Ini mungkin pertanyaan terakhir ini Mbak. Ya. Yang pertama mungkin bantuan sosial itu masih tetap diperlukan bagi masyarakat miskin gitu ya, karena bantuan sosial itu sangat penting menjaga daya tahan masyarakat saat krisis. Jadi itu tetap perlu bagi masyarakat miskin, karena bagaimanapun juga tidak semua masyarakat itu memiliki keberdayaan gitu ya. Terus yang selanjutnya yang perlu diperbaiki itu adalah akses. Jadi perlu peningkatan akses, peningkatan atau perbaikan infrastruktur. Jadi masyarakat itu bisa memiliki daya beli ketika atau mendapatkan pelayanan dasar yang baik itu ketika aksesnya mudah, akses ke sekolah, akses ke kesehatan itu dipermudah. Dan karena kebanyakan ini di sektor ketenaga kerjaan ya, itu banyak terjadi mismatch antara yang dibutuhkan pasar dengan yang tersedia. Itu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Jadi jadi janji 19 juta lapangan kerja itu bisa terpenuhi atau bisa dicapai jika mismatch ini bisa dihilangkan. Jadi masyarakat itu kan sekarang sekolah vokasi itu kadang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu seperti yang terjadi ketika kita studi di Kalimantan, itu banyak perusahaan tambang, tapi dari Dinas Tenaga Kerja itu ngasih
kursus pelatihannya gitu jahit ya. tata rias. Nah, bagaimana bisa memenuhi padahal dia butuhnya itu kan supir-supir alat berat gitu kalau kita bisa menangkap lebih persis kebutuhannya juga kebijakannya juga sebetulnya bisa lebih tepat nih. Jadi kalau tidak salah tadi bansos tetap diperlukan, kemudian peningkatan akses, kemudian sebetulnya pemetaan kebutuhan lokal itu juga ya dari kondisi lokal itu untuk bisa menghasilkan kebijakan yang lebih tepat gitu ya, Mbak. Ada lagi atau sudah? Dan ini konektivitas itu harus diperbaiki gitu ya. Jadi selama ini kan konektivitas itu menjadi masalah. Jadi dalam sosial ekonomi itu kan konektivitas itu menjadi penting. Jadi kalau ini yang banyak terjadi di luar Jawa. Kalau di Jawa mungkin konektivitas itu sudah bagus ya. Tapi kalau di luar Jawa konektivitas itu masih menjadi masalah utama dan ini yang banyak menjadikan masyarakat itu miskin gitu ya karena konektivitas yang belum bagus menjadi terisolir. Terima kasih Mbak Nining ya. Jadi mungkin beberapa poin pentingnya adalah pendekatan kemiskinan struktural itu bisa dikatakan tepat gitu ya Mbak, dinilai lebih tepat untuk memotret kondisi kemiskinan di Indonesia yang memang memiliki banyak kondisi-kondisi spesifik kondisi-kondisi spesifik, belum lagi bicara tentang sistem tadi ya, kebijakan yang itu tidak terlalu menguntungkan masyarakat lokal bahkan juga pemerintah daerahnya juga gitu ya, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian harapannya dengan melihat kemiskinan dari pendekatan struktural ini akan bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan begitu ya Mbak ya, yang lebih tepat sasaran. Belum lagi tadi bicara tentang pendataan ya, pendataan yang selama ini kalau orang Jawa bilang itu digebiah uyah gitu ya, disamaratakan di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, padahal kita punya keragaman wilayah, budaya juga gitu, kondisi masyarakat yang sangat-sangat spesifik. Dan komitmen pemerintah sebetulnya Mbak, komitmen politik pemerintah itu yang sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, baik itu pusat, daerah, dan juga mungkin ini ya pemahaman persepsi yang sama lah ya, paling tidak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah begitu kan. Terus tadi menarik juga partisipasi baik dari masyarakat maupun partisipasi pemerintah daerah untuk ke pusatnya dan gitu itu mungkin juga bisa melibatkan CSR dari perusahaan. Jadi kan kebetulan kan kalau di luar Jawa itu perusahaan-perusahaan besar itu kan banyak ya, jadi jangan mereka itu hanya mengeruk keuntungan sumber daya di wilayah itu tapi tidak memperhatikan masyarakat yang terdampak di situ. Jadi soal sistem tadi kan kemudian semakin membatasi akses masyarakat gitu ya, sehingga soal tadi semakin menjadi terisolir, menjadi semakin tidak berdaya dan semakin rentan gitu ya. Jadi, maaf sekali nih Mbak, waktunya sangat terbatas padahal cukup menarik sebetulnya. Terima kasih Mbak Nining ya untuk sharing ilmu dan pengalaman risetnya yang luar biasa di kesempatan kita saat ini. Nah demikian Sobat CPPS diskusi kita, sayang sekali ya sebetulnya ada banyak hal yang ingin digali lebih lanjut mungkin di lain waktu begitu ya, kita bisa semakin memperdalam. Sampai jumpa Sobat CPPS pada podcast Popcorn PSKK UGM berikutnya dan yang akan tayang di YouTube CPPS UGM. Dan juga jangan ketinggalan para Sobat CPPS untuk selalu mengikuti aktivitas PSKK UGM lainnya yang bisa teman-teman akses melalui Instagram, Facebook, Twitter ataupun juga website di cpps.ugm.ac.id. Dan juga silahkan untuk teman-teman bisa memantau juga website kami yang menampilkan riset-riset PSKK UGM dalam 20 tahun terakhir di popdata.cpps.ugm.id. Demikian podcast kita pada saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.